Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handaro Adendito Ibrahim dari jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia dengan NIM 235111067. Ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah manajemen proyek dengan judul penerapan manajemen dalam proyek konstruksi. Yang pertama, manajemen proyek dalam konstruksi bangunan merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan suatu proyek. Dalam industri konstruksi, proyek seringkali melibatkan banyak pihak, sumber daya yang besar, serta tenggat waktu yang ketat. Oleh karena itu, penerapan manajemen proyek yang baik sangat penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Manajemen proyek dalam konstruksi bangunan berperan penting dalam menjamin efisiensi, pengendalian biaya, pemeliharaan kualitas, mitigasi resiko, dan komunikasi yang efektif. Dengan penerapan strategi manajemen proyek yang tepat, proyek dapat berjalan lebih lancar, sesuai dengan anggaran, dan menghasilkan bangunan yang berkualitas serta aman bagi penggunanya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemangku kepentingan dalam industri konstruksi untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek dengan baik. Untuk definisi manajemen sendiri, menurut para ahli, saya mengambil dari 3 ahli. Untuk yang pertama, menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan SDM dan sumber lainnya. Menurut Stoner dan Wankel, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Untuk fungsi dari manajemen sendiri, yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan organisasi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian, untuk membentuk struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan tanggung jawab. Kemudian ada kepemimpinan, mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja secara efektif. Kemudian terakhir ada controlling, yaitu memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan mengambil tindakan korektif jika ada deviasi. Untuk unsur-unsur manajemen, yang pertama ada man, yaitu tenaga kerja yang menggerakkan, memahami, dan memotivasi karyawan. Yang kedua ada money, yaitu uang yang menjadi pondasi untuk semua aktivitas perusahaan. Yang ketiga ada material, yaitu bahan baku yang dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis. Yang keempat ada mesin, yaitu mesin yang dapat mempermudah pekerjaan dan menghasilkan keuntungan. Kemudian ada methods, yaitu metode kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Kemudian ada market, yaitu pasar yang menjadi salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Kemudian ada minute, yaitu waktu yang menjadi salah satu faktor pembatas dalam mengerjakan pekerjaan. Kemudian ada information, yaitu informasi yang menjadi salah satu unsur dalam manajemen. Untuk tingkatan-tingkatan manajer sendiri ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada manajer tingkat atas, kemudian manajer tingkat menengah, kemudian manajer tingkat bawah. Untuk manajer tingkat atas dikenal sebagai manajer senior. Manajer tingkat atas membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Kemudian manajer tingkat tengah berada di bawah manajer tingkat atas, seperti manajer departemen, manajer cabang, manajer regional, atau manajer umum. Secara umum, manajemen menengah bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh manajemen senior dengan menetapkan tujuan untuk setiap departemen atau cabang. Kemudian manajemen tingkat bawah, manajer tingkat bawah juga dikenal sebagai manajer lini pertama. Dengan kata lain, manajer dengan posisi seperti supervisor shift
manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer itu salah satunya ada keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Conceptual skill yang pertama. Keterampilan konseptual berkaitan dengan kecepatan seorang manajer dalam membangun konsep, gagasan, dan ide. Yang kedua ada kemampuan interpersonal, yaitu keterampilan berkomunikasi saat berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga ada kemampuan teknis yang disebut juga sebagai technical skill, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mesin, dan melakukan perbaikan. Untuk proyek konstruksi sendiri, definisi dari proyek konstruksi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan suatu bangunan atau infrastruktur dengan batasan waktu, biaya, dan kualitas tertentu. Jenis-jenis proyek konstruksi meliputi proyek bangunan, yaitu gedung, perumahan, komersial, kemudian infrastruktur, jalan, jembatan, bandara, dan proyek khusus seperti industri dan restorasi. Peran manajer dalam proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi berperan penting dalam memastikan kesuksesan proyek, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Manajemen yang efektif memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Mereka juga berperan dalam mengelola sumber daya manusia, material, dan peralatan secara efisien. Penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek. Inisiasi. Perencanaan menentukan tujuan proyek, ruang lingkup, dan prioritas. Pengorganisasian mengidentifikasi pemangku kepentingan dan membentuk tim proyek. Kepemimpinan, manajer proyek memberikan arah dan motivasi awal kepada tim. Pengendalian melakukan pemantauan awal terhadap risiko dan kendala proyek. Perencanaan. Perencanaan membuat rencana proyek yang detail, termasuk jadwal, anggaran, sumber daya, dan risiko. Pengorganisasian mengalokasikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim. Kepemimpinan memotivasi tim dan memastikan semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan rencana proyek. Pengendalian melakukan pemantauan risiko dan mengidentifikasi potensi masalah. Pelaksanaan. Perencanaan mengelola perubahan dalam proyek dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Pengorganisasian mengkoordinasikan tim dan mengelola sumber daya. Kepemimpinan memimpin tim, memberikan dukungan, dan memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengendalian memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif. Mentoring dan kontrol. Perencanaan memantau kinerja proyek dan mengidentifikasi deviasi. Pengorganisasian melakukan analisis data dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kepemimpinan mengkomunikasikan perkembangan proyek kepada pemangku kepentingan. Pengendalian mengambil tindakan korektif dan memastikan proyek tetap berada pada jalur yang benar. Penutupan. Perencanaan menyiapkan dokumentasi akhir proyek dan mengidentifikasi pembelajaran dari proyek. Pengorganisasian mengakhiri proyek secara resmi dan memastikan semua tanggung jawab telah diselesaikan. Kepemimpinan memotivasi tim atas pencapaian proyek dan merayakan kesuksesan. Pengendalian melakukan evaluasi akhir proyek dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pengantar manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam proyek konstruksi adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 konstruksi mencakup semua kegiatan dan tindakan untuk menjaga dan melindungi tenaga kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan K3, inspeksi rutin, dan pengelolaan risiko. Manfaat dari manajemen K3 konstruksi yaitu peningkatan keamanan dan kesehatan pekerja,
dan mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memberikan jaminan keselamatan bagi pekerja. Pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi. Pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi adalah proses pengelolaan proyek konstruksi yang terstruktur dan sistematis, dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dalam waktu, biaya, dan kualitas. Manajemen konstruksi melibatkan berbagai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Untuk fungsi utamanya, perencanaan membuat rencana kerja yang terperinci termasuk penjadwalan, anggaran, dan sumber daya. Pengorganisasian menetapkan struktur organisasi, alur kerja, dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Pelaksanaan mengawasi pelaksanaan proyek, memastikan kualitas pekerjaan, dan mengendalikan biaya serta waktu. Pengendalian memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif. Kemudian jenis organisasi dalam proyek. Yang pertama ada kontraktor. Kontraktor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Mereka memiliki tim pekerja dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian ada konsultan. Konsultan menyediakan jasa konsultasi dalam berbagai bidang seperti desain, perencanaan, pengawasan, dan manajemen proyek. Mereka memberikan saran dan bantuan teknis kepada owner dan kontraktor. Kemudian ada owner. Owner adalah pihak yang memiliki atau membiayai proyek konstruksi. Mereka adalah pemangku kepentingan utama dalam proyek dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan persetujuan. Kemudian ada manajer konstruksi. MK juga dikenal sebagai project manager, bertanggung jawab untuk mengelola seluruh proses proyek konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penutupan. Mereka memastikan proyek berjalan sesuai dengan target waktu, anggaran, dan kualitas. Perkembangan praktik manajemen proyek modern. Perkembangan praktik manajemen proyek modern ditandai oleh penggunaan teknologi canggih, fleksibilitas, dan pendekatan yang lebih adaptif. Beberapa perkembangan utama meliputi penggunaan AI, teknologi BIM, Lean Construction, manajemen proyek berbasis cloud, penggunaan drone, dan metode manajemen risiko yang lebih efektif. Definisi PMBOK adalah kumpulan pengetahuan, praktik, dan pedoman yang digunakan sebagai standar dalam industri manajemen proyek. Tujuannya sendiri untuk memberikan panduan dasar bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan, prosedur, dan teknik pengelolaan proyek. Manfaatnya memberikan kerangka kerja standar untuk mengelola proyek, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara tim proyek, meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Jenis tahapan dan pengadaan jasa konstruksi. Tahapan pengadaan jasa konstruksi yang pertama ada perencanaan pengadaan, yaitu menentukan kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi, menentukan anggaran dan sumber pendanaan, menentukan metode pengadaan yang sesuai. Yang kedua, persiapan pengadaan, yaitu membuat dokumen pengadaan, mempersiapkan dokumen kualifikasi dan tender, membuat pengumuman pengadaan. Yang ketiga, pemilihan penyedia. Yang pertama pelelangan, penunjukan langsung, sama pengadaan langsung. Kemudian ada pelaksanaan kontrak, yaitu penandatanganan kontrak antara pemenang dengan pemesan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak, mentoring dan pengawasan pekerjaan oleh pemesan. Yang kelima, serah terima. Pemeriksaan hasil kerja konstruksi oleh pemesan, serah terima pekerjaan kepada pemesan setelah dinyatakan selesai dan sesuai dengan kontrak. Yang keenam ada pelaksanaan pembayaran. Pembayaran kepada penyedia sesuai dengan kontrak dan progres pekerjaan. Kemudian undang-undang yang terkait pengadaan jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang pengadaan jasa konstruksi di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam bidang jasa konstruksi, serta peningkatan kualitas dan keamanan bangunan. Itu saja presentasi saya mengenai tugas mata kuliah manajemen proyek. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.